Kenapa Matic yang bermasalah mesin bisa mati? Biasanya kalau untuk Matic kebanyakan dia ada kendala baru ke ini. Kebanyakan loh. Customer minta pembersihan body control valve. Ya. Kita mobil masuk, Ya. kita scan dulu, Pak. Kena pulinya? Pulinya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, selamat siang. Di Kopeng. Berjumpa lagi di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita. Sobat Ahpedia, dengan kesibukan masing-masing mekanik di AHA Motor, di siang hari ini tepat pukul 14.15 ya, 14.15 di hari Selasa. Ya, mereka masih terus mengejar waktu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, apa yang mau kita bahas? Kita coba cari Mas Budi ya. Mas Budi ini dia sukanya kalau nggak ngerjain mesin Matic. Nah ini dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Nah, alhamdulillah kita akhirnya ketemu dengan Mas Budi. Ya. Sebenarnya Mas Budi sering di sini, cuma susah cari waktunya dia susah. Ini cuaca, Pak. Cuaca ya? Karena mau panas ini, Pak. Dari pengaruh gitu loh. Pengaruh, Pak. Panas ini. Karena di sini nggak ada AC-nya. Baik. Nah, Mas Bud, kemarin kan kita pernah buat video tentang itu ya, Mas Bud ya, tentang membersihkan body control valve ya. Iya. Nah, mungkin di konten ini kita sedikit mengulang kembali kenapa kita harus membersihkan body control valve. Nanti kita bahas berapa biayanya sambil kita mendiskusikan apa yang sedang Mas Budi kerjakan. Ya, Mas Bud. Oke, siap. Oke. Oke, di sini tuh kita ada unit jok ya. Jok. F15. Dia nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Karena sebelumnya katanya dibawa ke mana? Daerah Kopeng itu. Oh, tanjakan berarti ya? Sempat mati mendadak. Wah. Mati mendadak, tapi bukan dengan tidak bersangkut pautan dengan mesin ya? Wah. Nah, terus gimana ceritanya, Mas? Terus habis itu di towing. Kata si pemilik dibawa towing, terus dibawa bengkel terdekat di sekitar rumahnya. Ya, oke. Akhirnya dilakukan pembersihan body control valve. Jalan sekitar 4 hari apa ya? 4 hari kan. Terus masih ragu kan? Dibawa ke sini. Yo, pas di sini dilakukan pengecekan dan lain-lain, terus mau dites, nggak bisa jalan. Alah, di sini. Di kesini dibawa towing lagi enggak? Pas mau, dilalah prosedurnya terjadi di sini. Nggak bisa jalan. Tapi kan sudah dibersihkan body control valve. Nah, ini gimana, Mas Budi nih? Pembersihan satu kali tidak berhasil. Apa masalahnya? Kalau itu kita lihat dari body control valve dia agak spesial, Pak. Karena kan di situ ada mode sport dan lain-lain kan. Oh iya, ini beda ya. Dia sama L11 mirip banget. Mirip L11. Tapi untuk selenitnya dia berbeda. Kita pernah dulu kasus Jeep juga slip. Terus kita ganti dengan kontrol rubbing. Rubbing dicoba dulu ya. Dicoba dengan dalaman unit lain yang beda tapi fisiknya sama kan. Terus kita lakukan penggantian, dia muncul DTC juga. Nggak cocok berarti ya, padahal sama itu tuh 1.500 juga. Sama. Fisiknya sama benar, tapi dia untuk pembacaan untuk TCM dan lain-lain selenitnya dia berbeda. Gitu. Nah, terus kalau yang di sini, yang Mas lihat masalahnya dia mana? Kan sudah diproses di daerah di dekat rumah. Nah, sampai di sini nggak mau jalan lagi. Ternyata dia masih ada sedikit penyumbatan di. Jadi kurang bersih. Mungkin juga efek dari yang sebelumnya udah nyampe mati, dia yang di dalam kan slip, terus gram-gramnya ngumpul kan, nggak bisa turun. Terus dia menyumbat untuk body control valve-nya. Wah, nih Mas, saya mau tanya, kenapa Matic yang bermasalah mesin bisa mati? Dia nggak bisa nahan ini, Pak. Dia untuk safe juga.
Oh iya, keren, Masya Allah. Untuk serv juga. Jadi insinyurnya merancang biar mobil ini nggak hancur gitu ya? Iya. Safe mode ya? Apa? Matic-nya kena, mesinnya masa kena. Oh, jadi ada sensor berarti Mas. Itu sensornya dari mana tuh ya? Dia bisa baca kayak gitu? Komputer, Pak. Komputernya? Oh. Ini TCM sama ECU-nya dia kolaborasi, Pak. Ini TCM, ECU-nya di dalam. ECU di dalam ya? Nah, jadi mereka lah yang mengambil data dari Matic itu ya? Ya, Matic bermasalah. Matic bermasalah. Daripada merembet ke yang lain, dia fail safe. Fail safe. Mati waktu itu. Wah. Nah, jadi ini kan mobil tahun berapa, Mas? Ini tahun 2013-an ya? 2013-an. Sekarang sudah 2023, 10 tahunan ya? Iya. Nah, 10 tahun berarti kekotoran dari sebuah mobil Matic itu, transmisi ya? Kotor yang terjadi di dalam body control valve di transmisi Matic, itu apakah sama dengan mobil-mobil yang sama usianya? Atau mungkin ada perlakuan berbeda antara mobil A, mobil C? Apakah karena latar belakang dari pemiliknya? Gimana? Itu kita kita lihat dari olinya dulu kan. Ya, itu tergantung dari pengendara pemakaian, biasanya sering dipakai atau enggak. Itu ngaruh kan. Iya, sering dipanasin enggak gitu kan. Kalau didongkrokin doang, dia akan point CVT-nya dia nggak main. Nggak main, tapi manfaatnya berkurang. Manfaat olinya. Manfaat olinya, iya. Kualitas berkurang. Kualitas olinya yang dia berkurang. Saat aditifnya dia nggak menurun. Gitu, Pak. Itu salah satunya ya. Berarti mobil yang jarang dipakai, berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Nah, selain itu, berarti kembali kepada servis rutin dari mobil Matic itu sendiri ya? Iya. Penggantian oli CVT itu rutin harus. Tapi bukan berarti kan mobil 10 tahun itu penyakitnya sama? Tergantung itu, Pak. Tergantung oli tadi? Oli. Dan tergantung dari pemilik? Dia rutin, nggak, pengendara kan biasanya kalau untuk Matic kebanyakan dia ada kendala baru ke ini. Kebanyakan loh. Ada kendala Matic, ngerasa nantinya ini baru dimasukin ke bengkel. Tuh, Sobat Topedia ya. Di sini ada poin catatan penting yang kita bisa garis bawahi adalah untuk Matic, terutama kita pengendara mobil Matic, jangan kalau ada kendala baru datang ke bengkel. Iya. Nah, usahakanlah untuk melakukan menyisihkan dana ya atau waktu juga untuk datang ke bengkel servis berkala. Yang paling penting itu Matic itu paling penting itu pelumasannya, Pak. Oli itu ya. Oli CVT dan oli Matic-nya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong mobil ini sendiri hanya di body control valve kah yang kotor, tidak terpengaruh kepada part lain? Kalau misalkan body control valve dia itu tersumbat atau ada salah satu solenoid yang mati, dia kan tidak bekerja secara optimal. Terus akhirnya sirkulasinya juga dia nggak sirkulasi kan, ada yang mampet. Akhirnya ya jalur-jalur olinya dia menghambat aliran olinya itu, Pak. Oh, jadi sempat diturunkan, dibongkar semua jadi, Mas? Dibuka lagi? Kalau ini belum, Pak. Belum. Dia, tapi udah dipastikan ini dia minta ganti mekanikalnya, pulinya. Wah, kena pulinya? Pulinya kena baret. Dia kan pas penurunan body control valve dia dilihat kan ketahuan. Langsung ketahuan? Ketahuan. Baret atau enggak. Sama dicek untuk jalur-jalur olinya. Disebul gitu pakai angin, dia main enggak untuk misalkan piston yang menekan ke kampas koplingnya gitu, dia nggak main, kan harus ganti daleman. Wah, tuh Sobat Topedia, ini gara-gara hal sepele sebenarnya, Mas ya. Iya. Ini gara-gara kita itu kurang teliti masalah waktu servis oli Matic. Iya, benar. Nah, ini kembali kepada pembicaraan kita di awal itu. Sudahkah Anda melakukan bongkar atau turun bersihkan body control valve? Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa ternyata sudah dibersihkan pun masih bisa mampet. Iya. 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 Nah, apakah itu kendala
buktinya bahwa sebelumnya sebenarnya itu sudah terlalu parah. Iya. Kerusakan yang terjadi. Dia sampai mati kan berarti ada why suatu kan. Itu harus ditelusuri secara ini. Bukan body control valve-nya, juga mekanikalnya harusnya. Jalur-jalur oli yang body control valve kan turunin. Ntar di sini ada lubang-lubangnya ke atas yang menuju ini harus dicek juga, yang ke puli, yang ke mana pelumasan jalur ke pulinya juga gitu. Banyak lubang-lubangnya, Pak. Wow. Nah, terus bagaimana dengan sobat HP dia yang belum pernah melakukan penurunan body control valve? Bagaimana nih? Jangan-jangan saya turunin, siap-siap deh saya bongkar mesin bongkar transmisi. Gimana? Enggak sih, Pak. Enggak. Kalau di sini kita misalkan customer minta pembersihan body control valve. Ya. Kita mobil masuk, kita scan dulu, Pak. Kita scan data dengan scanner gitu. Habis itu cek poin deteriornya, sensitivity-nya. Habis itu tes jalan dulu, Pak. Tes jalan dulu. Itu wajib. Baru itu misalkan udah 100.000 km, kita tap oli. Lihat dari olinya dulu. Habis itu kita lepas untuk pennya itu ini, Pak, yang namanya pen, banyak yang namanya itu pen ini. Pen pancinya itu ya? Ya, panci crankcase. Iya. Gitu. Dilepas. Ini dilepas. Lepas. Berarti kalau dilepas di situ ada magnet. Ada magnet. Yang kemarin videonya si ini siapa? Mas Nova. Iya, itu. Dari situ kan kelihatan apakah dia parah, ada gramnya atau enggak. Di situ dilakukan penurunan body control valve, lihat pulinya. Itu kalau dia matic. Kalau CVT. Baik. Baik. Nah, jadi sobat Tokopedia jangan takut untuk mencek atau membersihkan rutin ya, yang namanya body control valve. Tetapi yang saya tangkap nih dari obrolan pertama video dengan Mas lupa kan. Mas Budi, ya nanti diedit. Ya, dengan Mas Budi, ya kan. Pada saat body control valve udah turun dan sudah bersih, tetapi kelakuan kita tidak berubah, itu sama saja ya? Ya, benar, Pak. Benar. Itu harus kepedulian sih, Pak. Rasa kesadaran diri untuk daripada biaya yang antar sekali servis banyak, yang penting pemeliharaan secara rutin kan. Nah, jadi merawat itu lebih penting daripada operasi ya. Iya, benar. Benar. Nah, sobat Tokopedia, silakan datang ke bengkel AHA Motor atau bengkel-bengkel terdekat ya yang ada di kota Anda. Lakukan proses yang tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, yaitu pembersihan body control valve. Itu rentan mobil kalau dari baru nih kita miliki. Sekarang udah baru 60.000 km. Apakah itu penting untuk dibersihkan? Baru 60.000. 60.000 dari baru ya? Ya, dari baru. Dari baru. Pemiliknya kita sendiri, nggak pernah dimiliki orang lain namanya. Tergantung jarak ini sih, sering dipakai atau enggak, Pak. Jarak jauh atau enggak. Karena kan dia panas. Meredam panasnya itu kan ya perlu di ini. Jadi pengaruh ya antara perjalanan dalam kota dan luar kota? Iya, ngaruh. Semakin lama perjalanan, dia untuk pelumasannya dia lebih cepat berkurang. Itu dari viskositasnya, kekentalan, sama pelumasannya dia agak berkurang juga, cepat. Baik. Nah itu perbedaan dengan mobil matic konvensional ya? Konvensional ada nggak pengaturan kayak gitu? Diatur nggak sih? Atur dalam maksud? Diatur dalam dia nanti kalau jalanan panjang akan panas dan mengurangi. Sama aja. Matic konvensional juga. Sama. Kayak gini, misalkan dipanasin dia ngitung deteriornya sama aja kan. Walaupun dipanasin dia muter. Tapi dibandingkan dengan dia yang bekerja dengan jalan dengan jarak tempuh yang jauh, kan dia lebih cepat panas. Lah itu yang menurunkan fungsi dari pelumasan itu. Cuma kalau di mobil matic konvensional tidak ada pengecekan deterioris Iya, nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, jadi itu hanya ada di mobil matic CVT ya? CVT. Kalau untuk yang konvensional itu per 80.000 km. Cuma jarak
tempuh yang dihitung ya. Iya, kilometer Pak, tujuannya. Mungkin apa yang menjadi poin kenapa harus dibuat penghitungan deterioration terhadap mobil CVT? Apakah karena ada puli di situ? Iya, itu juga ngaruh. Oh. Dia puli, dia pengaturannya kan dia komputerisasi, terus lebih detail ya. Dia lebih semut, sama agak riskan juga Pak. Iya betul ya. Nah, lebih apa sih ya? Lebih dia nggak bandel daripada yang konvensional. Karena di situ kan ada puli ya, ada puli yang besi ya. Iya. Iya kan? Ya, beltnya itu besi Pak. Beltnya besi. Nah kalau sudah ada gram-gram di sana hancur semua ya. Iya, hancur, selip Pak. Nah mungkin itulah salah satu cara biar pemilik lebih lebih hati-hati ya dalam merawat kendaraan CVT. Tapi bukan berarti CVT itu lemah loh Sobat Aprilia. Jangan diartikan seperti itu, salah ya. Benar. Karena dia sebetulnya didesain untuk yang datar kan Pak. Datar ya. Perkotaan ya. Kalau pegunungan kan sebetulnya benar. Tapi kalau dengan muatan yang standar mungkin masih bisa ya. Dengan syarat oli juga bagus ya. Iya. Nanti olinya sudah hampir hitungan oli apa istilahnya tadi? Deteriornya sudah melebihi bawa ke atas gunung maksimal dengan beban yang maksimal. Bisa berhenti ya. Jadi itulah pentingnya Sobat Aprilia tetap untuk membersihkan, mengecek ya. Kita mengecek sih sebenarnya. Mengecek apakah ada ciri-ciri gejala nih mobil kita ada kendala di mobil CVT-nya. Karena daripada kita harus turun biaya besar, lebih baik kita rawat baik-baik aja. Nah, kalau untuk biaya penurunan CVT servis berapa Mas? Kalau untuk yang konvensional itu Nissan March dia 800 ya? 700-an ya? 700. Terus untuk yang 1500 ya, Grand Livina ya? Grand Livina, terus ini Juke 1500 itu sekitar 800. 8,5 ya? 8,5. Iya. Sama terakhir tuh yang besar-besar Mas, kayak ini nih. Apa namanya? X-Trail 2500 ya? Iya, Serena itu sekitar 950. Nah, Sobat Aprilia, kalau kita rajin mengganti oli, insya Allah sih nggak salah ya. Nah, tapi kalau kita ragu, karena mungkin pernah telat lama gitu ya. Nah, ayo datang ke bengkel, bersihkan, rawat lagi. Setelah dibersihkan ya dirawat. Jangan dibersihkan terus dileyeh-leyeh. Bener Pak. Baik, terima kasih Mas Budi. Siap. Lanjutkan pekerjaanmu dan sedikit tips apa Mas? Kata-katanya apa Mas untuk mobil? Kata-kata hari ini, walaupun cuaca panas, hati kita jangan panas Pak. Tetap adem gitu Pak. Masuk kabin pasang AC. Langsung Pak. Assalamualaikum. AC. Oke, waalaikumsalam.